Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Matematika Peminatan. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan pembahasan dari soal-soal pada penilaian harian 1 yang telah kalian laksanakan sebelumnya. Oke, kita mulai. Kemarin soal yang pertama, pernyataan di bawah ini benar kecuali, lihat ya, pernyataannya itu benar kecuali, artinya di sini kalian mencari pernyataan yang salah ya, karena di sini benar dan ini kecuali. Oke, pertama, gaya itu vektor, betul ya? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, juga betul. Usaha merupakan sebuah skalar, betul. Skalar adalah besaran yang memiliki nilai, betul. Nah, berat merupakan suatu skalar, salah ya. Nah, berarti semua ini benar kecuali yang E. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, yang kedua, soalnya manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Nah, ini yang ditanya adalah yang benar. Pertama, vektor pada bidang atau pada dimensi 2 memiliki 3 komponen. Salah ya, karena kalau dimensi 2 hanya ada 2 komponen. Lalu vektor Q-P merupakan vektor dengan P sebagai titik pangkal dan Q sebagai titik ujung. Salah, ya kan? Di sini Q-nya yang pangkal, P-nya yang ujung, karena dia bergeraknya ke P. Oke, vektor tidak dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linier. Salah, karena bisa kan yang pakai IJK itu. Oke, lalu yang D, vektor CD merupakan vektor dengan C titik pangkalnya dan D titik ujungnya. Betul? C pangkal D ujung. Betul. Nah, berarti jawaban kita adalah yang D gitu. Kita lihat yang E apakah benar itu salah? Tidak ada pernyataan yang benar. Salah ya, karena kita dapatkan bahwa D pernyataannya benar. Itu. Oke, nomor selanjutnya. Vektor posisi dari titik A 2, negatif 5. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya ya. Vektor posisi titik pangkalnya adalah 0,0 ya. Titik pangkalnya adalah 0,0. Nah, vektor dari titik A 2, negatif 5 artinya titik pangkalnya di 0,0 dan titik ujungnya itu adalah di 2, negatif 5. Berarti vektornya itu kita dapatkan 2 ya kan, ini ujungnya dikurang yang pangkalnya 0, negatif 5 yang ujungnya dikurang pangkalnya 0. Artinya kita dapatkan jawabannya 2, negatif 5. Jadi dia pasti sama titik A kan jawabannya. Berarti kita peroleh yang C jawabannya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya vektor yang sama dengan vektor DA. Kalian lihat D ke A, berarti arahnya ke sini kan. Ini samanya pasti sama yang ini, ya kan? Tapi B ke C atau C ke B yang betul arahnya? Yang betul adalah C ke B, karena arahnya harus sama. Berarti jawabannya adalah vektor CB. Nah, seperti itu. Oke, next. Diketahui ada titik A dan titik B. Yang ditanya adalah vektor AB, ya kan? Vektor AB berarti bisa kita peroleh dengan B dikurang A, komponen di B dikurang komponen di A, ya kan? 2 berarti dikurang 3. 2 dikurang 3. Negatif 10 dikurang negatif 4. Negatif 4. Lalu 11 dikurang negatif 9. Jangan lupa ya negatifnya. Nah, kita hitung. 2 dikurang 3 negatif 1. Negatif 10 dikurang negatif 4. Berarti negatif 10 ditambah 4 kan? Berarti negatif 6. 11 dikurang negatif 9. Negatif positif kan? Jadi 11 ditambah 9. 20. Sehingga kita dapatkan vektor AB-nya negatif 1, negatif 6, 20. Berarti jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Oke, next. Kita punya di sini titik A 213, titik B katanya adalah 104, dan vektor P adalah vektor lawan dari vektor AB. Ya, vektor P adalah vektor lawan dari vektor AB. Nah, yang ditanya adalah komponen vektor P. Nah, berarti kita cari dulu vektor AB-nya ya kan. Vektor AB-nya berarti adalah kurangin tuh B kurang A. 1 kurang
2, ya kan? Koma 0 kurang 1. Lalu 4 kurang 3. Nah, kita dapatkan AB-nya adalah negatif 1, negatif 1, 1. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, karena yang ditanya adalah vektor P. Dan vektor P adalah vektor lawan. Artinya, vektor P itu adalah negatifnya dari vektor AB, ya kan? Atau berarti negatif dari negatif 1, negatif 1, 1, ya kan? Ini AB-nya kan? Kita negatifkan, negatif 1, negatif kali negatif 1 berarti kan 1. Ini negatif berarti 1, ini berarti negatif 1. Sehingga kita dapatkan vektor P-nya adalah 1, 1, negatif 1. Yang mana? Yang A, ya kan? Oke, next. Diketahui di sini P-nya adalah 1, negatif 2, 2. Dan Q-nya negatif 1, 3, negatif 8. Yang ditanya adalah panjangnya. Panjang dari vektor PQ atau simbolnya seperti ini. Bagaimana jawabannya? Berarti kita cari dulu vektor PQ-nya nih. Vektor PQ-nya berapa? Yaitu Q dikurang P, ya kan? Berarti kita tuliskan juga dengan vektor kolom boleh. Negatif 1 dikurang 1, ya kan ini. 3 dikurang negatif 2. Ini. Negatif 8 dikurang 2. Nah, kita hitung. Negatif 1 dikurang 1, negatif 2. 3 dikurang negatif 2, artinya 3 ditambah 2 ya, 5. Negatif 8 dikurang 2, negatif 10. Kita dapatkan PQ-nya ini. Yang ditanya adalah panjang PQ. Panjang PQ kita pakai Pitagoras. Akar dari ini kuadrat, kuadrat, kuadrat dijumlahkan. Negatif 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah negatif 10 kuadrat, ya. Berarti kita dapatkan negatif 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, negatif 10 kuadrat 100. Berarti kita dapatkan di sini hasilnya adalah akar dari 129. Berarti kita dapat jawabannya yang B, ya, akar 129. Oke, next. Soalnya kita diminta menentukan vektor satuan dari vektor U, yaitu 2, negatif 3, negatif 6. Ya. Oke, vektor satuan. Vektor satuan rumusnya apa? Simbolnya topi seperti ini. Rumusnya adalah vektor U dibagi dengan panjang dari vektor U. Ya kan? Nah, vektor U-nya kita masukkan 2, negatif 3, negatif 6. Panjangnya kita hitung akar dari kuadratin semuanya. Lalu dijumlahkan. Nah, lalu kita hitung dulu panjangnya, ini biarkan dulu. 2 kuadrat 4 ditambah 9 ditambah 36, ya kan? Kira kita dapatkan berapa? Akar dari 49. 2, negatif 3, negatif 6. Lalu kita dapat berarti bawahnya 7. Ini 2, negatif 3, negatif 6. Sehingga di sini kita dapatkan negatif 2 per 7, negatif 3 per 7. Ini enggak negatif ya. Duanya ini enggak negatif kan. Negatif 3 per 7, negatif 6 per 7. Kurungnya jangan lupa. Nah, sehingga kita dapatkan vektor satuannya adalah ini. 2 per 7, negatif 3 per 7, sama negatif 6 per 7. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke, next soalnya adalah diketahui vektor U-nya adalah ini. Dan titik P-nya ini. Nah, katanya vektor PQ adalah vektor lawan dari vektor U. Yang ditanya adalah koordinat Q. Nah, kita satu-satu dulu dari yang diketahui. Vektor PQ, vektor lawan dari U. Artinya kita di sini bisa dapatkan PQ-nya berapa. PQ adalah vektor lawan dari vektor U. Ya kan? Nah, artinya di sini, artinya apa? Berarti vektor PQ itu sama dengan berapa? Lawannya dari U. U-nya adalah ini. Berarti kan negatifnya dari vektor U kan, 3, negatif 2, 5. Yaitu hasilnya adalah
negatif 3, 2, negatif 5. Nah, kita sudah dapatkan vektor PQ. Yang ditanya adalah koordinat Q. Nah, vektor PQ itu adalah Q dikurang P, ya kan? Q dikurang P. P-nya udah ada, Q-nya yang belum ada, maka kita cari. Nah, vektor PQ adalah Q dikurang P. Kita misalkan dulu ya. Misalkan, di sini misalkan dulu. Misalkan Q-nya yang mau kita cari itu isinya adalah A, B, C misalnya. Ya kan, A, B, C. Nah, berarti vektor PQ itu adalah Q dikurang P kan? Berarti A dikurang 0 ya kan? A dikurang 0. Lalu B dikurang 1 di sini. Lalu C dikurang ini kan? Negatif 3. Nah, negatif 3. PQ, berapa PQ diketahui nggak? Ini tadi kita udah dapat. Negatif 3, 2, negatif 5. Berarti ini negatif 3, 2, negatif 5. Nah, ini boleh ya, kalian di sininya pakai vektor kolom, di sininya mau ditulis vektor baris, boleh, atau tetap urutannya ke bawah kayak gini, boleh, nggak masalah. Oke, ini A dikurang 0, A. B kurang 1, biarkan dulu. C dikurang negatif 3, berarti C ditambah 3. Nah, kita dapatkan persamaan ini, kesamaan ini. Jadinya dari sini kita bisa tentukan nilai A, B, dan juga C-nya. Ya, tadi kita punya 3 negatif ya, negatif 3, 2, negatif 5. Ya kan, itu sama dengan tadi kita punya A, B min 1, C plus 3. Nah, berarti dari sini kita bisa peroleh nih. Kita bisa peroleh ini kan, A-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita bisa peroleh A-nya itu adalah negatif 3. Ya. Lalu B min 1 kita bisa peroleh di sini adalah B min 1 di sini adalah 2 ya kan. 2, berarti B-nya adalah 2 plus 1 atau B-nya adalah 3 ya kan. Kita udah dapat A-nya, kita dapat B-nya, sekarang kita cari C-nya. Nah, di sini C plus 3 berarti sama dengan negatif 5. Nah, berarti C-nya adalah negatif 5 dikurang 3. Atau C-nya adalah negatif 8. Sudah, kita udah dapat ABC, berarti kita bisa dapat C. Jadi, C, Q. Berarti, jadi Q-nya itu tadi kan adalah ABC ya. Itu ABC-nya kita udah bisa cari kan? Negatif 3, 3, negatif 8. Ya kan? Berarti kita punya Q-nya sama dengan, diperoleh bahwa Q-nya sama dengan A-nya adalah negatif 3, B-nya 3, dan C-nya negatif 8. Berarti kita bisa dapatkan bahwa ini koordinat dari Q. Negatif 3, 3, negatif 8. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, itu ya jawabannya. Oke, next, soal terakhir. Pernyataan berikut yang benar kecuali, berarti pernyataan ini benar. Kecuali yang mana nih, gitu ya. Kita lihat dulu. Jika panjang P sama dengan panjang Q, maka panjang P sama maka vektor P sama dengan vektor Q. Apakah benar? Nah, coba kita lihat yang lain dulu. P dan Q adalah vektor yang berlawanan, ya, vektor yang berlawanan. Maka panjangnya sama. Coba, kalau P misalnya nih, kita kalau mengerjakan soal kayak gini, kita misalkan aja vektornya dengan terserah kita. Misalnya kita misalkan vektor P-nya itu 1,2 ya, misal. Dan vektor P, ini yang B, kita coba yang B. Vektor P 1,2. Q-nya vektor yang berlawanan katanya. Berarti negatif 1, negatif 2. Ya kan? Nah, maka panjangnya sama katanya. Benar nggak? Panjang P sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti dia akar dari 1 ditambah 4. Sama dengan akar 5. Sekarang panjang Q-nya. Coba lihat. Panjang Q-nya. Bentar. Panjang Q-nya itu berarti akar dari, di sini aja ya, di samping sini. Panjang Q-nya, vektor Q itu adalah akar dari ini kan, negatif 1 kuadrat
ditambah negatif 2 kuadrat, ya kan? Berarti kita punya di sini adalah 1 ditambah 4 kan? Sama dengan akar 5. Sama enggak? Sama, berarti ini benar pernyataannya. Sekarang lihat yang C. Vektor P dan Q vektor yang sama, maka panjangnya sama, betul enggak? Kalau vektor P 1,2, vektor Q juga 1,2, maka panjangnya sama. Pasti betul ya? Vektornya kan sama. Sekarang ini, jika titik P di sini adalah A, B, itu merupakan vektor posisi dari titik P. Maka jika titik P A, B, maka vektor posisi dari titik P atau vektor P ini adalah A, B. Betul enggak? Betul. Kalian kenapa betul? Bisa contohnya seperti yang tadi. Di nomor ini, ya kan? Titik A 2, negatif 5. Vektor posisinya tetap 2, negatif 5 gitu. Jadi yang tadi vektor titik P adalah A, B, maka vektor posisinya adalah A, B juga. Betul berarti ya. Yang kelima, jika P-nya ada vektor P 2,3 merupakan vektor yang sama nih dengan vektor Q. Ini yang E ya. Vektor P katanya itu sama dengan vektor Q. Vektor P-nya adalah 2,3 dan vektor Q-nya adalah X, X plus Y. Betul nggak X-nya 2 dan Y-nya 1? Berarti dari sini kita dapat bahwa diperoleh di sini X-nya itu adalah, ini adalah 2 ya kan? 2. Dan diperoleh juga di sini X plus Y-nya sama dengan 3 ya kan? X plus Y sama dengan 3. Nah, berarti X plus Y sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya 2. Berarti 2 plus Y sama dengan 3. Dari sini kita dapatkan Y-nya pasti 1. Berarti benar pernyataan ini? Benar. Nah, ini sudah benar semua. Berarti pernyataan yang benar kecuali jawabannya pastilah A. Gitu. Coba kita buktikan kenapa bisa, berarti kan jawaban yang A ini salah ya, pernyataannya itu salah. Nah, kita buktikan kenapa si pernyataan A ini itu salah. Kata pernyataan A, kalau panjangnya itu sama, ya kan, maka vektornya pastilah sama. Nah, sekarang ada nggak sih, karena ini salah, berarti kalau salah kita cukup ambil satu buah contoh yang tidak membuktikan ini, gitu ya. Artinya yang kita cari satu contoh, sebuah contoh vektor, di mana vektor P-nya, panjang vektor P-nya sama dengan panjang vektor Q. Tapi vektor P-nya tidak sama dengan vektor Q. Nah, sebenarnya ini kita udah dapat contoh dari yang ini, yang B. Ya kan? Vektor panjang vektor P sama nih dengan panjang vektor Q, yaitu akar 5. Tapi vektornya sama nggak? Beda kan, ini vektor lawannya. Nah, berarti ini sudah terbukti bahwa ini pernyataannya salah. Jadi ketika panjang vektornya sama, nggak selalu vektornya sama, tapi vektornya bisa saja berbeda. Contohnya adalah yang B ini. Sehingga pernyataan A salah. Apakah harus selalu vektor lawan? Nggak juga. Bisa aja nih, misalkan vektor P-nya 2,3. Vektor Q-nya misalnya adalah 3, negatif 2 misalnya. Ini bukan vektor lawan kan? Bukan. Ini vektornya sama, berbeda. Tapi apakah panjangnya sama? Panjangnya berarti ini 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 4 ditambah 9. Akar 13. Sekarang panjang dari vektor Q-nya. Itu sama dengan akar dari ini kan? 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4. Sama dengan akar 13. Panjangnya sama? Sama kan? Dari sini kita peroleh bahwa panjang P, panjang vektor P sama dengan panjang dari vektor Q. Tetapi vektor P-nya tidak sama kan dengan vektor Q. Sehingga pernyataan ini salah. Gitu ya, jadi jawabannya yang A.
Oke, itu saja pembahasan untuk penilaian harian 1. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.